Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara Ngopi Jang, ngobrol perihal iman Janarian Kang. Nah, seperti biasanya ya, saya akan menemani waktu makan sahur wargi Assalam ya. Nah, untuk episode kali ini, saya ditemani oleh Pak Ustadz Adang Abdurrahman. Halo, apa kabar Pak Ustadz Adang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Nah, wargi Assalam, untuk tema Ngopi Jang kita kali ini yaitu tentang sifat muraqabah ya. Nah, sebetulnya Pak Ustadz Adang, sifat muraqabah itu sifat yang seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang tema sifat muraqabah gitu. Yang mana sifat muraqabah ini memang harus ada di dalam diri kita. Artinya di dalam diri kita harus merasa diri kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika berada di manapun, apalagi kita lagi sedang melaksanakan salah satu ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah suci Ramadan ini, itu di bulan suci Ramadan ini, baik dalam berpuasa, ibadah yang lainnya, sholatnya tetap harus berada di dalam diri kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mau dimanapun kita harus ada di dalam diri kita ini sifat muraqabah, bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mau apapun, baik yang baik atau yang buruknya, terutama yang buruk, kita harus merasa diri kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu huwas samiul alim gitu ya. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar gitu nih, dan maha mengetahui. Kita mau dimanapun itu Allah selalu mengetahui kita. Dan ayat yang lain, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu yang maha melihat. Kita misalkan kita berada di dalam suatu tempat yang baik, seperti di masjid gitu, dalam untuk melaksanakan sholat, untuk bacaan Al-Quran gitu, itu yang akan di dalam diri kita ini selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh dua malaikat gitu ya. Itu mungkin sekilas tentang sifat muraqabah yang gitu ya. Nah, wargi Assalam, jadi mungkin sifat muraqabah itu sebagai pengingat kita gitu ya, bahwa segala hal yang kita lakukan, mau itu positif atau negatif, kita tuh harus ingat gitu bahwa Allah itu ada mengawasi kita gitu ya. Kita tuh berada dalam pengawasan Allah gitu. Karena Allah mengetahui segala perbuatan apapun yang kita lakukan. Mungkin seperti itu ya, Pak Adang ya. Nah, kemudian bagaimana sih ciri atau perilaku orang yang memiliki sifat muraqabah? Adapun cirinya, orang yang selalu berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah sholatnya selalu dilaksanakan dengan tepat waktu gitu ya. Baik apa yang lainnya juga, ibadah yang lainnya, yang ghair mahdohnya, baik yang ghair mahdoh yang dilakukan bersama dengan yang lain, masyarakat gitu. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, bahwa ini perbuatan yang baik harus dilakukan seperti itu gitu ya. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub, diantaranya dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh dua malaikat gitu ya. Mungkin itu ya. Ada lagi Pak Ustadz ciri yang lainnya? Mungkin segitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bermuraqabah gitu, berarti kita ini tahu gitu apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah, dan kita bisa menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah kayak gitu ya. Itu sifat atau ciri dari orang yang bermuraqabah kayak gitu ya. Nah, kemudian mungkin Pak Ustadz yang terakhir, tipsnya deh, bagaimana kita bisa menciptakan sifat muraqabah itu? Tipsnya seperti apa? Tipsnya di dalam diri kita untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin salah satunya yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini harus dilaksanakan lagi di luar Ramadan, lebih meningkat gitu ya. Baik ibadah sholatnya, bacaan Al-Qur'annya dan yang lainnya itu dilaksanakan oleh kita di luar Ramadan juga gitu ya. Untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi warga Assalam, tipsnya mungkin ya, jadi amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita konsisten ya Pak Ustadz ya, terus melakukannya tidak hanya di bulan Ramadan gitu. Nah, itu sebagai ciri bahwa kita telah bermuraqabah gitu. Dan bermuraqabah ini tuh bisa meningkatkan daya rohani dan mental manusia gitu ya, untuk kita tuh biar hidup penuh dengan ketaatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian aja Ngopi Jang episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk warga Assalam semuanya ya. Amin. Sampai bertemu lagi di Ngopi Jang berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.